360 juta itu per bulan untuk Polri. Kami disetorkan ke Polri, nggak tahu itu apakah Polri ngasih ke anak buah-buahnya atau ngasih ke siapa, kita nggak tahu. Kalau ketahuan, kalau kita tidak sanggup membalikan uang itu hari itu juga, jari kita dipotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Polri Politik Rio. Hari ini di samping kiri saya salah satu telemarketing di sebuah perusahaan judi di PIK, ya. Dan dia adalah pelaku yang melaksanakan judi online, dan kita sengaja undang untuk memberikan testimoni tentang judi online. Sebelah kanan saya Bung Rafael, orang jurnalis yang mungkin hari ini banyak yang pengen kita tanya, yang mengalami hari per hari proses judi online itu. Silakan mungkin Bung Rafael yang mau ditanyakan. Ini menarik ini kalau judi online, Bang. Nah. Soalnya itu bias dari kasus Sambo, kemudian jadi viral gitu. Ya, viral, iya. Ya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa untuk wawancara ke depan ini bersama narasumber kami, suara, nama, dan wajah sengaja kami samarkan untuk keselamatan narasumber kami, untuk menjaga itu. Ya. Jadi kita harapkan apa yang kita informasikan ya Bang Daya, ke publik itu lewat suara atau pengalaman dari narasumber itu bisa menjadi gambaran untuk para penyelenggara negara, khususnya penegak hukum yang berkaitan dengan ini. Abang ini posisinya sebagai apa sih? Saya sebagai telemarketing Bang di sana. Oke, tugasnya itu apa Bang? Kita menawarkan, ngajakin orang untuk bermain judi. Nah, cara kerjanya bagaimana Bang? Cara kerjanya itu kita dikasih database sama perusahaan, kita dikasih satu layar komputer masing-masing. Itu satu meja itu ada orang 4. Satu meja itu orang 4, jadi ada 4 komputer, 4 telemarketing. Itu semua per orang itu dapat database 2.000 per orang. Itu 2.000 nama ya? 2.000 per orang database. 2.000 nomor? 2.000 nomor. 2.000 nomor itu diperoleh dari mana Bang? Dari perusahaan langsung. Perusahaannya itu di mana Bang? Itu kita minta database-nya ke Batam. Batam. Oke. Artinya pusat dari bisnis judi online Batam. di Batam. Iya benar. 2.000 nama itu Bang, itu habis untuk satu hari. Untuk satu hari. Kadang kurang. Waduh. Kadang kurang. Iya. 2.000 nomor? 2.000 nomor itu kadang kurang. Kadang kita sama-sama telemarketing ngambil teman-teman sendiri. Dari jam berapa sampai jam berapa 2.000 nomor? Dari jam 2 siang ya karena habis jam 5 sore, jam 6 sore. Jadi kerja kita kan kita udah di layar itu kita udah ada broadcast. Kalau itu tinggal copy paste kita tak enter copy ketek enter gitu-gitu aja sampai 2.000. Habis langsung itu. Dari 2.000 itu kemudian berapa minimal di target bekerja sama? Bekerja sama. Oh itu macam-macam. Ada yang kalau kita kan targetnya kalau per hari 10 orang. 10 orang. 10 orang. Tapi kalau kita pengen ada 20 orang, ada 25 orang. Banyak. Karena judi online itu nafsunya tinggi banget. Maksudnya dari 2.000 nomor itu targetnya 20 orang atau 10 orang? 10 orang. Ya, pokoknya 10 nomor. Dari 10 nomor itu yang menjadi target itu. Kemudian per nomor itu ditargetin investasinya berapa dari calon klien? Tergantung sama kita. Kalau kita mau ada deposit 5 juta, deposit 1 juta nggak apa-apa. Oke. Yang penting paling kecil 100.000 per orang. 100.000 per orang. Per orang. Artinya minimal itu satu orang satu hari itu, satu telemarketing satu hari itu minimal 1 juta. Minimal 1 juta. Berapa Kalau orang? 10 orang. Kalau 10 orang, iya. Oke. Kalau 10 orang itu udah minimal itu Bang ya. Nah, yang bekerja di situ berapa banyak orang? 60 orang. Telemarketing ada 60 orang, tambah lagi masternya itu ada kurang lebih 6 orang. 6 orang. Nah, Enggak, targetnya itu 10 nomor atau targetnya jumlah uang yang masuk? Bisa aja misalnya gini, 10 nomor 100.000 jadi 1 juta.
Atau 5 orang tapi 5 juta misalnya. Targetkannya uangnya apa nomornya? Uangnya bisa, namanya bisa. Yang penting kita tuh per hari kita minimal ada pemasukan. Deal gitu. Sejuta minimal. Sejuta minimal. Dari target 1 juta satu orang itu tadi kan itu untuk telemarketing biasa. Kemudian abang bilang, abang sebutkan tadi ada master. Ada Master master. ini apa ini? Master itu di atas telemarketing. Oke, targetnya berbeda lagi. Targetnya beda-beda lagi. Dia paling kecil 5 juta. 5 juta per orang. Tapi tugasnya sama, Master. Tugasnya sama. Oh, telemarketing Telemarketing juga. tapi udah lihai lah. Ada master dia, ada master yang lobby 60 orang itu bisa 60 sekitar 70 juta per hari. per hari. Benar. Minimal. 60 itu termasuk master dong. 60 termasuk master bukan? 60 nggak termasuk master, itu cuma telemarketing 60 orang. Master berapa orang? Master 6 orang. Oh, dia 66 orang. 6 orang. Dari pendapatan yang sebesar itu Bang, 60 juta per hari. Itu dari satu ruko. Satu ruko. Rukonya posisinya di mana Bang? Sorry Bang. Itu di Koroba 19. Nah, di Cordoba 19 PIK 1 itu ada berapa ruko di situ yang Kalau untuk di wilayah sekitar itu, di PIK 1 itu kalau di keliling kita ada 3 ruko. 3 ruko? Nah, termasuk ruko kita 1, terus lagi ruko-ruko yang lainnya nggak ada lagi. Oke. Nah, ruko-ruko lain itu ada berapa banyak Bang di PIK 1? Ada 15. 15. 15 ruko. Berarti 12 lainnya itu ada di klaster-klaster yang berbeda. Beda benar. Nah, pertanyaannya, pemiliknya samakah atau bagaimana? Pemiliknya sama. Itu cuman kan mereka kerjanya kadang mantau sini, kadang mantau situ gitu. Jadi setelah kan ganti-ganti mantau, ini mantau sini, ini mantau situ gitu. Oke. Supervisi lah maksudnya. Iya, supervisi ya. Oke. Semua induk ke Batam. Semua induk ke Batam. Abang dah sebelum kita lanjutin ke narasumber kita Bang, ini pertanyaan menggelitik sih buat kita ini Bang dah. Ini kan sekarang lagi gencar-gencarnya Kapolri memerintahkan para Kapolda untuk melakukan penindakan terhadap judi online di seluruh Indonesia gitu. Ini kita dapat informasi dari narasumber kita bahwa itu pusatnya itu ada di Batam sebenarnya Bang. Ya. Pertanyaannya itu di Batam sampai saat ini kita nggak dengar informasi apa pada penindakan dari sana Bang. Yang kita dengar itu ada di Sumatera, di Jawa Barat dan sebagainya lah. Itu sekaligus ini mengingatkan Pak Kapolri ini ada di Batam nih Pak Kapolri gitu. Nah, tapi sepertinya belum ada suara nih dari Batam ini. Ya. Ya, bagaimana Bang menyikapi itu? Ya, saya kira gini ya, saya nggak tahu apakah 15 ruko di PIK itu termasuk yang kemarin di Grebek ya, dan ditangkap oleh Kapolda Metro Pak Fadil ya. Apakah 15 itu kita nggak tahu persis ya, apa 15 ruko itu. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa judi di Jakarta ini menginduknya itu ada di Kamboja. Oh, Kamboja, oke. Apakah yang ini ke Batam induknya, kemudian Batamnya ke Kamboja? Iya benar, Jadi, ya gitu. Jadi ini yang perlu kita gali sebenarnya. Jadi kalau membubarkan di Kepri ya, di bawah Kepulauan Riau, itu bisa saja misalnya sekarang mereka ada bubar dan melarikan diri ke Kamboja, karena tidak terdengar lagi aktivitas judi online ini baik di Jakarta sementara ini yang ada di PIK yang sudah ditutup itu, apakah kemudian di Kepri juga menutup atau Kepri itu bubar dengan sendirinya karena Jakarta itu tempat marketing yang cukup potensial untuk melakukan praktek judi online. Nah, itu yang perlu mungkin kita gali lagi seperti apakah memang Batam itu rangkaian dari Jakarta, Kepri dan Kamboja, ya artinya kan kalau ditutup di Jakarta, itu otomatis Kepri biasanya bubar juga. Benar. Itu yang kita belum tahu. Mungkin langsung kita verifikasi ya Bang. Itu yang tempat kerja Abang yang di PIK itu bagian dari yang kemarin ditertibkan oleh Polda Metro Jaya itu bukan? Iya. Oke. Benar. Jadi itu sekarang semua prosesi judi online itu pada dibubarkan. Ini kan biasanya kalau judi online itu kan rantai strukturnya itu kan terputus gitu. Abang sendiri mengenal nggak atasan-atasan Abang? Artinya kaki tangan dari orang Batam yang mengendalikan di Jakarta, Abang kenal nggak orang-orangnya? Kalau kita tuh mengenal cuma sebagai supervisornya doang. Sampai batas supervisor. Supervisornya itu siapa sih Bang? Kalau boleh disebut nama juga nggak ada? Ya ada Kodek, ada Kojek. Kok maksudnya Kokok?
Iya, sama-sama ke kodek ada seperti itu. Itu berarti omsetnya itu 15 ruko kali rata-rata minimal 60 juta Iya, 900 juta. 900 juta per hari. Per hari. Keluar dari Masternya. yang 5 juta tadi. Itu Luar kan biasa. 6 kali 15. Kan? 6 itu berarti kan 30 juta minimal. Kali 15 lah. Benar. Berarti sekitar 450 juta. Oke, Ya. oke. 3 kali 10 kan 300. Ya, Tadi itu 80 juta. Berarti kan lebih dari 1 miliar per hari. per hari. Luar biasa. Itu asumsinya dengan masuk minimal 100 ribu. 100.000, iya. Kalau misalnya orang hari ini 100, besok bisa aja 200. Bisa 200, Minggu depan iya, dia benar. masuk 500. Benar, Jadi, benar. apa hari ini mereka kan 2000 nomor itu kan bukan 2000 nomor yang sama dengan besoknya. Iya, beda-beda. Ya, berarti kalau 2000 per hari berbeda dalam 30 hari, berarti kan 60.000 nomor yang dihubungi. Benar. Ya nggak? Kali 60 kali 15. 15. Kan itu nih. Luar Ya biasa. kan? Jadi kalau misalnya mereka dapat hari ini 60 juta per hari dari 2000 nomor. Yang 2000 misalnya 20 ikut, ini kan bisa ikut sendiri pada besoknya. Tanpa dihubungi. Tanpa dihubungi telemarketing lagi. lagi. Jadi telemarketing ini menghubungi nomor yang berbeda setiap hari. Setiap hari. Benar. Iya. Berarti kan pemasukannya tidak menjadi 1,3 miliar. Iya, minimal kita Minimal. kita bicara minimal tadi. Artinya itu orang baru Benar. yang kemarin ikut nggak ikut lagi. Ikut lagi. Kalau yang kemarin yang dihubungi itu ikut lagi, karena udah tahu link apa judi online, online-nya, situsnya. tanpa dihubungi oleh telemarketing, dong. Iya. Mereka bisa langsung main. Oke. Berarti kan per hari bisa lebih dari 1,3 miliar. 3 miliar per hari. Bisa per hari. Saja misalnya karena 30 hari 60.000 nomor yang dihubungi. Kalau rata-rata 20 aja yang masuk satu orang, kali 30 maka ada 600 Benar. pegiat judi online. Taruhlah dari 300 itu ya rata-rata aktif 150 orang. Kali 60 kali 15. 15. orang. Nah, itu omsetnya Perputaran. miliaran. Kalau rata-rata misalnya 3 sampai 4 miliar per hari, itu kali 30 kali 36. 360. Oke. Memang ratusan miliar. Triliun untuk tercapai. Per gedung itu 340 juta. Ya. Kapolri lo. Oke, oke. Iya itu SPP kita sendiri ngomong. SPP itu apa itu, Bang? Supervisor. Oh, supervisor sendiri ngomong. Dia bilang apa? Dia bilang, Ya itu kita lagi briefing. Kalian ini gimana target kalian ini nggak nyampe ada yang jadi kita tuh kelihatan dipantau sama SPV. Misalnya saya pribadi per hari kok makin hari makin nggak naik, makin turun gitu loh. Jadi dia ngasih pengarahan. Oh dari perusahaan kita itu tuh ngasih ke Polri 340 juta. Kita per gedung, kalau 15 juta berapa? Sebentar, Bang, sebentar. Ini menyebut nama Polri ini agak sensitif gitu. Nggak apa-apa. 360 juta itu per bulan untuk Polri. Kami disetorkan ke Polri, nggak tahu itu apakah Polri ngasih ke anak buah-buahnya atau ngasih ke siapa, kita nggak tahu. Sebentar, Bang. Setorannya itu dilakukan cash atau by transfer? Transfer dari Batam. Oh, langsung dari Batam. Karena itu administrasinya di Batam semua untuk IP1. pembayaran di PIK 1 dari online itu masuknya ke rekening di Batam sana. Yang di PIK itu pengelolanya tidak menerima uang, Tidak menerima uang. hanya operator. Banyak operator. Sebentar, Bang. Saya mau fokus ke 360 juta itu. Menarik itu, Bang. 360 juta itu mewakili satu ruko. Satu ruko. Waduh. Kali 15. Ruko berarti kan hampir 5 miliar lah per bulan per bulan. dari 15. apa namanya 15 ruko. Oke, Bang. 360 juta itu yang bilang pakai transfer tadi itu yang katanya itu ke Polri. Ini kita masih praduga tak bersalah, Bang ya. Yang katanya ke Polri itu ditransfernya itu menurut sepengetahuan supervisor Abang itu langsung atau melalui perantara-perantara lain. Mungkin kalau dari situ kita nggak tahu. Mungkin kalau isu-isunya dari perantara lain, mungkin dari Kapolrinya ada siapa-siapanya, ada si A, ada si D, ada si G gitu. Setoran 360 juta sudah pasti ada pengamanan yang dirasakan oleh Abang dan teman-teman yang main di sana. Iya. Pengamanan seperti apa, Bang, yang Abang rasakan? Kita kalau dari pengamanan, dikata pengamanan nggak ada pengamanan. Karena di situ memang terkadang juga polisi-polisi sekitarnya juga sering razia.
gitu. Jadi mereka memang jadi itu pik 1 tuh kepantau siapa orang hobi narkoba, siapa orang hobi mabuk itu pantau. Kita nggak ada perlindungan. Oke, sebentar Bang. Perlindungan untuk Abang bekerja minimal mereka tidak pernah ganggu-ganggu, nggak pernah gerbek dan sebagainya. Iya, nggak pernah. Tapi mereka mencoba mencari uang dari teman-teman yang bekerja di sana lain, itu iya. lewat narkoba. Coba minum-minuman. Oh begitu. Maksudnya telemarketingnya pemakai itu. Iya. Ada telemarketing perkata, ada telemarketing hobi mabuk-mabukan ada. Kita itu di pik 1 itu di kita itu di lantai lobi di lonteng atas itu mereka pesta minuman. Ada bir, ada Nelson, banyak di atas itu mah. Jadi mereka itu satu, misalnya orang Manado, gajian bulan muda naik ke lonteng, mabuk. Nah kita yang orang Medan, orang Palembang nggak berani ganggu, karena kita ngerti mereka lagi mabuk. Nah mereka gerbek ke atas gitu biasanya. Enggak, mereka nggak gerbek. Karena kalau kita dalam ruangan, polisi nggak berani masuk. Nggak berani masuk karena sudah ada perintah dari Mabes Polri atau gimana Bang? Ya mungkin karena ada kerjasama tadi antara pihak Mabes Polri sama perusahaan. Nah artinya polisi di tingkat Polsek, Polres maupun Polda tidak pernah berupaya mengganggu. Tidak pernah, itu pun ada yang melapor tidak pernah diganggu. Banyak yang melapor tidak ada yang diganggu. Polisi malah acuh tak acuh. Malah dicari sama mereka itu orang-orang yang hobi keluar, dapat update per hari, keluar, mabuk, narkoba itu baru ditangkap. Luar biasa. Abang dah. Dengan perputaran uang besar seperti itu Abang, dan makanya no wonder kemarin kemudian kita ngomong soal T gitu Bang ya. Artinya isu yang beredar ke masyarakat itu soal perputaran uang berkaitan dengan bisnis judi online ini itu triliunan gitu Bang da. Ya, dan triliunan ini dari diagram yang muncul ke masyarakat kemarin, diagram Kaisar Sambo dan sebagainya itu memang masuk akal kemudian dana itu dipersiapkan untuk kebutuhan-kebutuhan politik ya Bang Da. Ya. Bagaimana Bang Da merespon itu Bang? Ya, saya pikir gini, ketika kita bicara duit mudah dan besar ya, itu kan bisa menjadi sebuah sumber daya. Iya. Ya. Baik itu sumber daya politik, ya, sumber daya kekuasaan, ya, kemudian sumber daya kekuatan ekonomi untuk tanda petik ya. Iya benar. Nah, oleh karena itu memang uang dalam jumlah besar yang bisa dikumpulkan dalam waktu singkat itu memang menarik ya untuk apakah orang itu kemudian atau penguasa hari ini menghentikan itu atau kemudian memanfaatkan itu untuk kekuasaan kan gitu. Kalau kita lihat misalnya bagaimana sejarah mafia di Italia, kemudian di Amerika Selatan itu memang rata-rata mafia yang bermain pada judi, kemudian pada narkoba itu pasti mendekati kekuasaan dengan sumber daya keuangan yang besar itu. Jadi menurut saya sih memang tidak mungkin akan bisa mendapatkan secara mudah mengumpulkan uang yang jumlah besar kalau memang tidak ada yang bersinggungan dengan kekuasaan. Baik. Tapi mungkin ada yang paling penting adalah dari mana sumber mendapatkan nomor telepon 2.000 kali 60 orang, berarti kan ada 120.000 per hari, satu ruko ya. Kemudian kali 15 ruko. Berarti kan hampir kira-kira 1,25 juta mungkin. Iya, itu nomor handphone yang didapatkan setiap hari. Iya benar. Kali per bulan, kali per tahun. Nah, itu menurut saya sih apakah nomor itu pasti berbeda setiap hari atau memang melakukan pengulangan yang sama ketika nomor-nomor itu ada yang hari ini tidak mengangkat atau menolak untuk bergabung atau menyambut tawaran untuk main judi. Apakah akan diulangi lagi besok atau nomor baru atau semuanya baru? Ada yang diulang lagi besok, coba dibroadcast besok lagi, ada nomor baru lagi. Nah, tapi terlepas itu semua Bang Da, pasti itu big data Bang. Ini data besar tuh. Besar. Itu yang menarik dari mana dapat sumber nomor itu. Iya. Gitu ya. Nah, nggak mungkin dong dari operator itu memberikan kalau tidak ada pemasok nomor. Iya benar. Nah, tahu nggak kira-kira dari mana? Dari ngobrol-ngobrol masukkan nomor itu setiap hari dari mana mereka dapatkan? Kita minta database sama perusahaannya di Batam. Iya, jadi kita tinggal kayak di Telegram,
kau kirim DB. DB itu database. Nanti dia akan masuk ke handphone kita. Jadi kita dikasih handphone tuh per orang tuh ada 6 handphone. Terserah mau 6, mau 7, mau 8. Itu ditanggung oleh perusahaan. Itu tanggung perusahaan. Karena apa? Karena nanti kartu itu pasti bakal terblokir. Karena mereka menggunakan kartu Telkomsel. Jadi semakin banyak broadcast, semakin banyak laporan, kartu diblokir terus. Gitu. Ganti nomor lagi. Ganti nomor lagi. Oke. Nah kemudian data itu dikirim dari Batam. Data Kita juga nggak dari tahu Batam. dari mana. Kan kalian kan cuman mengirimkan. Mengirimkan broadcast ya. Lah kalau misalnya yang dikirim saya, bagaimana caranya saya tahu untuk bergabung ikut judi online itu, misalnya bayar 100.000? Itu gimana caranya? Apakah ada petunjuk di dalam? Ada petunjuknya, ada. Nah, terus yang nawarkan itu kalau cuman layarnya yang tidak menarik, saya nggak tertarik. Iya benar. Ya kan? Apa kemudian gambarnya si telemarketing atau gambar perusahaan atau gambar cewek seksi? Gimmick marketingnya bang Itu ya? marketingnya. Ya, marketingnya. Polanya gimana itu? Itu polanya tergantung sama yang kita tawarin. Terkadang nasabah kita tuh mintanya pap dulu dong. Pak Bul itu. Pap dulu. Pak Budi itu apa? Foto bugil. Oh, Pak Bul, foto bugil. Oke. Oke. Oh, ya kita kirim, Apa kita arti Pak Budi itu apa? Pap dulu. Pap tuh pokoknya foto-foto seksi gitu, pura-pura gitu. Nah, sebagian kan orang kan gitu minta foto kita kirim. Karena kita ada modelnya. Modelnya orang mana? Orang Luar negeri apa? sini Indonesia. Oh gitu. Iya, jadi mereka, hai kak, kan baby dari ini situs ini gitu. Oh maksudnya ada videonya? Ada videonya yang udah direncanain semuanya. Udah direkam. Iya, karena kan kita di gedung itu gak ada ceweknya, cowok semua. Nah, stok foto dan stok video itu diperoleh dari mana? Dari perusahaan. Udah. Nah, udah ada SCP-nya nawarin. Nah, ini deh model ini untuk situs link ini gitu. Kita satu ruk itu ada 4 link. Jaguar, Mustang, sama apa lagi macam-macam. Banyak beda-beda link. Persoalan judi online tidak hanya persoalan dianggap permainan dari oknum kepolisian. Beredar juga rumor di masyarakat oknum-oknum dari Kementerian Kominfo. Seperti mana? Termasuk mungkin database yang diperoleh dari teman-teman abang ini yang diperoleh dari dari Batam itu kemungkinan diduga ada keterlibatan oknum-oknum itu. Nah mungkin Abang Da bisa mengomentari itu Bang Da. Gini, mereka mengirimkan WA podcast itu kan menggunakan teknologi informasi. Nah di dalam undang-undang ITE itu disebutkan bahwa ketika konten itu mengandung unsur judi, maka dikenakan pasal penyalahgunaan undang-undang ITE. Itu saya lupa pasal 15 apa ya undang ITE. Nah itu akan dikenakan hukuman pidana ya. Pidana, benar. Nah oleh karena itu kalau misalnya setiap hari mereka ini mengontak 2.000 nomor, taruhlah misalnya menghubungi 2.000 nomor yang merespon itu rata-rata 10 atau 20 nomor. Iya. 10-20 nomor itu kalau kali 60 orang, ya kan, kali 15. Kita anggap gitu ya. Maka ada 600 kali 15, 6.000, hampir 10.000 nomor yang merespon. Nah, kalau 10.000 deposit. Bukan 10.000 nomor itu disirami dengan foto-foto porno yang ada unsur judi, tawaran. Itu harusnya Kominfo tahu. Artinya kan apa itu situs itu hidup, ya kan, karena kita aktif orang untuk bergabung di situs itu. Store 100.000 minimal. Kemudian situs itu juga mengirimin foto-foto porno. Harusnya Kominfo tahu ada interaksi digital sih. Ya, maksudnya itu menjadi rutin. Iya benar. Kan gitu nih, bukannya sebulan hilang. Iya benar. Nah harusnya Kominfo itu tahu dong bahwa konten ini atau situs ini adalah situs judi online. Nah, agak aneh kalau hari ini kemudian Kominfo tidak menutup atau memblokir, ya kan? Saya meyakini bahwa Kominfo tahu soal itu. Nah, tapi klaim Kominfo itu mereka memblokir setiap hari ratusan bahkan ribuan.
situs judi online. Nah, kita nggak tahu kok bisa yang seperti ini bisa lolos. Bisa lolos. Ya setiap hari keluar masuk datanya tinggi gitu. Nah, saya mendapatkan info ada juga membeli nomor kepada oknum, ya, yang di Kominfo membeli nomor big data itu untuk mereka mendapatkan nomor-nomor yang bisa dihubungi dan sebagainya. Apakah itu benar atau tidak? Kita tidak tahu persis. Itu urusannya polisi untuk membuktikan. Menurut saya sih memang Kominfo harusnya mengetahui, ya, punya teknologi dan punya keahlian di bidang itu. Tadi kita ngomong soal oknum, Abang Da. Oknum di Kominfo gitu. Tapi kan sebagai sistem, sebagai suatu lembaga gitu, interaksi digital yang Abang Da ceritakan tadi itu bahwa crowded dalam per hari itu sudah terjadi. Artinya itu bisa dibaca oleh kementerian. Adakah pembiaran di situ, Abang Da? Ya, kalau memang ternyata dan faktanya seperti itu. 2.000 orang dikasih nomor setiap hari di 60 orang per satu ruko. Berarti kan 2 kali 60 120.000 nomor nih setiap hari. Kali 15 kan kali sebulan, kali 2 bulan kan ratusan ribu. Nah, kalau memang situs itu aktif, ya kan, keluar masuk, kemudian ternyata tenang-tenang aja sampai dibubarkan kemarin oleh Kapolda misalnya Pak Fadil, menurut saya sih itu namanya pembiaran. Jadi kalau misalnya polisi membubarkan dari dulu bubar juga harus. Bubar. Kenapa ketika ada isu tentang Sambo terlibat 303, baru kemudian Kapolda menutup itu. Artinya kan selama ini pembiaran, termasuk mungkin di Kominfo yang membidangi soal itu. Karena ini kan bisa berjalan terus menerus nih. Nah, di samping namanya dunia maya itu kan situs yang masuk di situ kan bukan hanya situsnya mereka. Termasuk situs-situs online luar negeri ini pun masuk. Sebagian kecil dari sebegitu besarnya. Semuanya. Iya kan, masuk ke Indonesia melalui satelit. Tentu apakah itu yang mereka tutup? Tapi yang di dalam negeri yang bergerak, yang operatornya ada di PIK misalnya itu dibiarkan. Tapi operatornya ada di Kamboja misalnya, karena ini online itu yang mungkin ditutup. Ini pembiaran secara terstruktur atau gimana sih, Abang Da? Iya. Misalnya gini, Abang Da. Kalau kita hanya ngomongin soal kepolisian, Kominfo, bagaimana dengan lembaga-lembaga lain yang diduga gitu menikmati uang-uang haram ini makanya, gitu? Kan yang mengetahui lintas uang itu PPATK. PPATK sudah menyampaikan bahwa dalam judi online ini ada 150 triliun kalau tidak salah uang yang beredar. Dalam setahun. 150 T. Itu kan uang besar. Nah, apakah kemudian kalau terjadi kasus Sambo dikaitkan 303, apakah PPATK akan mengumumkan? Kenapa ketika semua ini sudah terjadi baru PPATK ngomong 150 T? Bagaimana seharusnya political will seorang presiden sebagai kepala pemerintahan? Ya, menurut saya begini, harus ada kemauan politik yang serius untuk menutup persoalan ini. Karena gini, Ali Sadikin dulu pernah ngomong bahwa judi itu yang bisa menikmati, yang bisa mendapatkan manfaatnya itu hanya orang yang berseragam dan orang yang bersenjata. Makanya Ali Sadikin kemudian membuka judi itu resmi sehingga bisa dipungut pajak. Dilegalkan. Dilegalkan dong. Dulu ada SDSB, ada Porkas, itu kemudian membiayai bola Indonesia, membiayai olahraga Indonesia. Jelas terbuka resmi. Bisa ngambil untungnya dari pajaknya, ya. Daripada judi online begini, yang menikmati itu bukan negara. Negara nggak dapat apa-apa dari praktek perjudian online ini. Uangnya lebih besar daripada uang Porkas. Karena Porkas itu kan 10.000, 5.000 hari ini kan 100.000 minimal. Ini hanya satu perusahaan di PIK, ya. Belum ada perusahaan judi online lain. Nah, oleh karena itu menurut saya kita ini sudah terbata-bata menghadapi situasi yang seperti ini. Ada orang yang membuka praktek dengan mudah memungut dana masyarakat dengan membuka praktek judi online. Kemudian negara tidak mendapatkan apa-apa, negara tidak mendapatkan pajak, tidak mendapatkan hasil dari ini, yang menikmati adalah orang-orang yang berseragam. Nah, oleh karena itu dua kemungkinan, kalau mau tutup benar, kalau enggak buka benar. Hitam putih bikin aja. Regulasinya, bikin regulasinya.
Kemudian pemerintah mengambil manfaat dari situ untuk membiayai pembangunan di negeri ini, ya. Iya, Ketika orang kesulitan uang hari Sultan ini, uang ya. kita nggak usah malu-malu, ya. Tidak usah menjadi orang yang munafik dalam tanda Munafik, petik. benar. Malaysia itu membuka judi di Genting misalnya, Iya, atau Singapura. Mereka ambil manfaatnya. Apakah kurang Islami? Malaysia? Malaysia. Saya rasa Iya. sama saja dengan kondisi Indonesia. Iya. Tapi diatur regulasinya agar yang bermain di situ tidak boleh warga negara Malaysia, ditunjukkan dengan paspor, ya. Sehingga hari ini banyak pejabat atau salah satu pejabat seperti Lukas NMB main judi di situ, kan itu. Coba kalau dibuka resmi, artinya disediakan memang tempat yang lokalisir, orang bisa main di situ, kemudian hasilnya diambil oleh pemerintah, pajaknya tinggi, ya, kemudian itu dimanfaatkan daripada kemudian ini tuh tetap juga terjadi, gitu loh. Kan dapat apa-apa, cuma penonton doang. Kan Iya. itu menurut saya ini pemerintah harus mengambil tegas. langkah politik, jangan membiarkan saja. Baik. Artinya judi itu ditutup anak-anak teh ayam. Iya. Kita nggak tahu kapan buka lagi. Buka lagi, Kapan ya, Benar, buka. benar. Tapi ISIS itu bakal buka lagi. Apanya? ISIS itu bakal buka lagi. Makanya ketika suasana sudah mulai hening, orang kan dibuka lagi. Buka lagi. Karena judi itu adalah budaya, termasuk budaya tertua di dunia. Iya, iya. Sepanjang manusia itu ada, Judi itu ada. Judi, itu prostitusi. ada. Prostitusi itu Yes. ada. budaya tertua itu. Dari mana Bang tahu isu-isunya akan dibuka lagi? Karena dari teman-teman bang. Sudah ada undangan lagi, Bang? Enggak, kita selalu komunikasi sama teman-teman. Ada sebagian lari ke Kamboja. Ada sebagian bakal nunggu panggilan lagi, bakal kembali lagi, gitu isu-isunya. Oh, dalam waktu dekat ini? Nggak tahu itu apa, pokoknya kalau semua ada netral, kabar-kabarnya seperti itu. Kalau semua ada netral, mungkin mereka akan kembali lagi. Sudah ada panggilan ya? Nah, gini bang. Abang tadi bilang, kita anggaplah seperti ini, Jakarta, Batam, dan Kamboja, gitu. Pernah nggak pengalaman abang dari Jakarta itu, karena dia berprestasi dan sebagainya, kemudian ditarik ke Batam. Kemudian di Batam berprestasi dan sebagainya, kemudian ditarik ke Kamboja. Itu gimana sih sistem rotasinya itu seperti apa? Itu nggak ada ditarik gitu bang. Gimana? Jadi kita dapat tawaran dari teman-teman dari Batam, dapat tawaran dari teman dari Kamboja gitu. Kalau mau kerja di Batam, nanti mereka yang masukin. Kenapa Batam itu lebih? Apa yang menjadi daya tarik Batam dibanding Jakarta, Bang? Karena Batam itu lebih indah, fasilitasnya lebih bagus daripada di tempat lain. Bisa Bang gambarin fasilitas di Jakarta itu seperti apa, fasilitas di Batam seperti apa, Bang? Kita kalau di Jakarta itu satu rumah itu 5 tingkat, terus kamar kita di lantai 4. Kalau kita di Batam, Di lantai 4 itu berisi 60 berisi 60 orang. plus masternya itu. Masternya di lantai 2, beda kamar. Jadi Masternya orang mana? Orang luar apa orang macam-macam. orang luar negeri? Orang Indonesia semua. Target kita orang Indonesia semua. Makan minum Makan minum jadi sana semua, makan mie, makan telur. mie telur. Minum ada kopi, ada susu, segala macam kopi, segala macam susu. Bebas. Cuma telur aja. Iya. Nggak ada nasi. Ada nasi, mie, telur, minuman macam-macam. Mau kopi apa, ada semua di situ. Selain itu makanan lain Kita pesan air mayur online, membeli online. Oke. bayar masing-masing. Bayar masing-masing. Dikasih berapa per bulan? Nah, Itu kalau baru anggota baru itu minimal 4 juta. Minimal 4 juta baru Di masuk. kamar ditanggung, mie telur ada. Kemudian kalau mencapai target 10 orang per hari misalnya. Ada tambahan lagi nggak? Enggak, dan tambahan itu masuk ke komisi insentif. komisinya berapa? Komisinya berapa? Itu per orang itu 15.000 15.000 satu orang per nasabah. per nasabah. Kalau dapat 10, 150.000. Mas kita satu orang per hari 10 nasabah. Kalau kita dapat 11 orang, berarti yang satu orang itu dihitung gitu. oh 15.000 itu satu orang. Nanti 15.000. Kalau dapat 20 orang, 10-nya dihitung. 10-nya dihitung. Nah, 10 itu wajib. 10 tadi itu 10 pertama wajib. Wajib ya. 15.000. 15.000. Yang ke 11 baru dihitung. Baru itu 15.000. Jadi kalau dapat 20 per hari, kita dapat 110.000 per hari. Per hari, ya. Artinya kenaikan gaji tidak ada. Kenaikan gaji itu setiap bulan naik terus. Berapa naiknya? Bulan kedua, di bulan 1 bulan kedua naik 100.000. Bulan kedua ke bulan 3 naik 100.000. Jadi tiap bulan naik 100.000. Enak dong sebenarnya, Bang. Makanya saya bilang ke orang-orang, gaji bank aja kalah sama gaji telemarketing. Jadi jauh? Gaji perbankan aja kalah sama gaji telemarketing. Benar saya bilang.
Kerja cuma 5 jam. Kerja cuma pakaian bebas, mau pakai celana dalam, mau pakai jepit nggak apa-apa, ngedit Di pasti. Dari jam 2 siang sampai jam 11 malam. oh sampai jam 11 malam. 9 Hmm. jam lah kerja. 2 jam. Ada juga orang yang pasti kalau member-member lama ditawarin lagi. Pokoknya mereka itu tuh master itu kalau ada member yang deposit 30 juta, mereka langsung kunci. Oh bisa deposit 30 juta. Ada, kalau masternya dapat orang deposit 30 juta itu langsung dikunci sama masternya. Kenapa Itu dikunci? bakal rugi. Bakal apa? Bakal rugi, bakal habis. Penjelasannya gimana, Bang? Hah? Penjelasannya gimana? Jadi sebenarnya misalnya si abangnya, saya master saya nawarin abang untuk deposit 30 juta, tapi saya janjiin nanti abang dapat untung sekian, gitu loh. Oke, abang deposit 30 juta, terus abang sudah deposit, abang kirim untuk transfer ke saya. Oke, kita proses, nah itu nanti dari perusahaan itu udah ngeblok 30 juta itu udah dikunci lah, hotelnya bakal rugi. Oh. Caranya bikin rugi kita gimana? Nggak pernah menang. Nggak pernah menang, kita bakal dihabisin, 30 juta bakal dihabisin. Iya. Gitu. Sebenarnya semakin banyak kita deposit, Deposit semakin peluang kalahnya semakin gede. yang gede. Oke. Cuman kan memang sengaja dihabisin. Saya pernah menang juga dong. Ya, Kalau pernah- misalnya kan 30 juta itu kan deposit. Cuma kan saya kan bisa ngelangsain ke 100.000 aja. Berarti tinggal 29 juta 900 gitu. Iya. Lah, sepanjang itu masa nggak pernah menang? Ya, pas mereka menang, mereka ditawarin lagi. Jadi tugasnya Mas Teti selalu nawarin gitu. Oh, ini polanya bagus bang, ini pesan bang. Tang katanya hancur. Jadi addiction. Itu Ya? mainnya gimana tuh? Apakah nebak bola atau Ada yang seperti main Zeus gitu lah, yang gitu kan Zeus sekarang gitu lah. Petir-petiran, ada yang main bola, ada yang main mancing-mancing ikan, macam-macam. Jadi di situ ada semua permainan. Kita mau main apa kita bebas. oh permainan tinggal pilih? Tinggal pilih. Kita tinggal klik linknya nanti permainannya semua. Itu melawan robot itu. Lawannya robot. Lawannya Udah robot. terprogram gitu kan? Bang, abang bilang tadi di Jakarta itu fasilitasnya dikasih satu ruangan 60 orang. 60 orang. Tempat tidurnya yang tingkat itu, Bang ya? Tingkat itu ya. Oke, tempat tidur tingkat satu tempat tidur berisi berapa orang, Bang? Jadi itu tempat yang bertingkat itu 1, 2, 3. Dari 3 tingkat. 3 tingkat. Nah, masing-masing tempat tidur satu orang. Satu orang. Oke. Nah, kemudian dengan gaji 4 juta 4 juta bagi pemula. bagi pemula. Yang membedakan dia dengan yang di Batam apa, Bang? Yang di Batam itu fasilitasnya lebih bagus bang. Gimana fasilitasnya? Itu kita per marketing kita dapat apartemen 1. Dapat apartemen. Apartemen. Dapat apartemen. Mau baru nggak baru tetap kita sebagai tim marketing dapat tempat tidur kita apartemen. Jadi kita nggak bisa Tinggal di apartemen. Iya, Di apartemen, iya. Artinya nggak nyampur dengan yang lain-lain. ada yang lain. Satu kamar. Iya, satu kamar, studio lah. Kayak gitu. Nah, Satu orang satu kamar. Dari Batam itu campuran, ada cewek ada cowok. Kalau di mana? Di Batam. Oh satu apartemen 3 kamar misalnya kan? Berarti ada 3 orang di situ. Bisa cowok bisa cewek. Satu orang itu kerja satu perusahaan di Batam, itu kerjanya campur. Oh di ruang kerjanya. Nah, kalau kita kan cowok semua. Iya, iya. Di situ tuh cewek cowok bebas. Tapi kamarnya beda-beda gitu. Mungkin yang ceweknya di lantai 2, yang cowoknya di lantai 3 gitu kamarnya. satu telemarketing, satu satu kamar. apartemen. Oke. Nah, gajinya berapa, Bang? Itu gajinya 7 juta per bulan. Kalau di besar Batam. Karena Batam kan induknya. Enggak, artinya kan pasarnya itu kan sebenarnya ada di Jakarta gitu. Iya. Nah, logikanya kenapa di Batam lebih diservis gitu? Karena Batam yang mengatur semuanya, Bang. Dari gaji-gaji semua telemarketing, gaji-gaji semua SPP-nya itu dari Batam. Jadi itu nggak masuk akal satu admin di Batam itu ada berapa? Ini ada 2 cewek. Itu mengontrol gaji semua wilayah itu 2 cewek itu doang. Oh, artinya di Batam itu bukan posisi telemarketing. telemarketing. Dia mengkoordinir. Ya. Ini tapi juga ada juga yang buka di Batam juga perusahaannya. Jadi Ana juga ada di Batam. Oh gitu. Dengan fasilitas yang berbeda juga dari Jakarta. Beda. Kalau kita pengen gali lebih jauh, Bang, itu sistem kerjanya, reward and punishment-nya di situ gimana sih, Bang? Sistem Artinya gini maksudnya, nggak boleh keluar dari ruangan. Kalau apa nggak boleh kontak keluarga misalnya lewat telepon, atau boleh ngasih tahu alamat ke teman, boleh nggak itu? Kalau kasih kabar ke orang tua itu kita diam-diaman. Dari perusahaan nggak boleh. Kalau besar nggak boleh. Kan handphone biasanya di Nggak tahan. oh nggak ditahan. Nggak tahan. Berarti bisa ngontak dong. Bisa.
boleh keluar. Keluar kita dapat update seminggu sekali. Oh, keluar boleh jalan-jalan. Boleh. Jadi ada jadwal liburnya, misalnya hari libur saya hari libur Kamis. Jadi selesai Rabu malam selesai kerja saya bisa keluar. Gitu. Nanti Kamis Jumat paginya saya pulang lagi. Sebelum jam kerja jam 12 siang saya udah pulang lagi ke perusahaan. Gambaran yang abang berikan tadi itu bagi sebagian orang atau bagi banyak orang yang suka mencari uang mudah, itu sangat enak gitu bang. Ada nggak sisi gelapnya bang di luar kenyamanan yang abang cerita tadi? Sisi gelapnya seperti? Ya sisi gelapnya kita hidup situ seperti di penjara. Itu sisi gelapnya. Kita di kamar itu di tempat tidur, ventilasi nggak boleh dibuka. Jendela nggak boleh dibuka. Siapa kita yang buka, kita kena denda. Gelap aja, mau ngerokok yang di tempat tidur di atas bunga abus sembarangan ke bawah nggak apa-apa. Nggak dibersihin. Bersihin sendiri? Ya biar bapak saja itu asramanya. Mau dia bersihin, makanya kadang ini bawa nanggung. Di kasur lantai 3 itu ngerokok, bunga abus sembarangan. Ada semacam kebebasan yang terkungkung gitu bang ya. Oke. Selain itu apa bang? Ada sanksi-sanksi lain yang kemudian itu bisa membuat kita bergidik seperti itu bang? Sanksi-sanksi yang lain itu yang paling keras itu kalau kita ketahuan ngambil uang perusahaan. Sanksinya seperti apa bang? Sanksi itu kita kena hukuman, kalau kata mereka itu hukuman rimba. Hukuman rimbanya bentuknya Ambil seperti uangnya apa? berarti uangnya transfer. Iya, tapi itu kan mereka mengalihkan ke transfer ke rekening telemarketing atau ke rekening masternya. Nah yang bisa melakukan itu siapa bang? Itu bisa masternya. Masternya. Master bisa, telemarketing bisa. Nah sanksinya apa bang? Karena kalau ketahuan, kalau kita tidak sanggup membalikan uang itu hari itu juga, jari kita dipotong. Hah? Jadi dipotong? Jari dipotong, jari kelingking. Itu sanksinya saja atau yang sudah terjadi? Itu sudah terjadi. Berapa orang bang? 5 orang. Di level telemarketing kah atau? Dari telemarketing dan master 1. Waduh. Berapa uang yang 30 juta. Itu dari seorang master. Jadi master itu master R kita sebut. Dia ngajakin anak telemarketingnya ngumpul-ngumpul. Jadi kapan mereka off day mereka ngumpul-ngumpul rame-rame. Kapan temen mana gitu. Uangnya dipakai buat apa segala macam. Nah, jadi telemarketing nggak tahu apa-apa itu keseret dipanggil. Itu yang bagian tukang eksekusi itu ada 2 orang Papua yang bagian eksekusi. Eksekutornya ya? Eksekutornya. itu dipotong habis atau dipotong ujungnya? Potong ujungnya. Tetap biasa kayak itu mah, kita aja nggak tega. Pengen kita obrak-abrik tuh, itunya. Iya sama-sama orang-orang itu pengen kita hancurin itu, cuma kita juga nggak berani. Karena mereka pakai senjata. Kita nggak ada senjata. Ya kalau kita ada senjata mati tuh orang. Senjatanya apa? Pisau. Buat eksekutor jari. Cuma 2. Wah iya. Tapi 2 eksekutornya di Papua ini ada nggak orang-orang lain yang menjaga mereka juga, yang membackingi mereka juga? Ada itu atasannya itu kayak. Istilahnya preman-premannya di situ lah gitu. Preman-premannya nggak ada. Cuma mereka disuruh kerja oleh SPV-nya. Oke. Supervisornya. Oke. Potong jari itu bang, potong jari itu tidak pernah dilaporkan ke polisi. Kita pengen melakukan, kita takut. Karena database kita itu udah ketahuan. Ya artinya oke, abang melakukan pencurian di satu sisi itu merugikan perusahaan, tapi di sisi lain ini memotong jari itu kan itu pelanggaran pidana bang Daya. Yes. Sebenarnya iya sebenarnya. Penganiayaan dan sebagainya gitu. Artinya banyak kehidupan yang sebenarnya sangat miris yang belum terungkap ke publik ini seperti itu abang Da. Yang terungkap kita di publik itu kan abang Da diberantas, temporari dan sebagainya udah. Tapi kita tidak tahu cerita seperti ini. Jangan-jangan udah ada yang meninggal bang. Kalau meninggal sih kedengaran di pusat itu belum ada bang, belum ada. Cuman kalau untuk kasus-kasus narkoba, kasus itu udah banyak, udah sering gitu. Ada yang berantem sama-sama satu ruangan tuh udah sering kayak gitu. Ya artinya ini persoalan yang sangat serius untuk dibenahi oleh negara bang. Iya benar. Itu 60 orang itu bertahan terus atau keluar masuk? Keluar masuk. Ada yang mundur. Ada yang kabur, kebanyakan kabur. Mereka nggak berani ngundurin diri karena mereka denda. Dendanya berapa banyak? 2 juta. Oke, sanksinya cuma itu aja, denda 2 juta saja. Potong gaji maksudnya? Potong gaji. Mau potong gaji mau kita bayar cash 2 juta nggak apa-apa. Kita mau resign, kita bilang ke perusahaan saya punya resign. Berapa bulan kerja, 2 bulan kerja, minimal 4 bulan kerja, nggak kena 2 juta. Informasi yang abang pegang itu semua itu kan informasi rahasia semua gitu. Sanksi potong jari itu hanya diberlakukan pada orang yang mengambil uang atau gimana bang? Pada orang yang mengambil uang perusahaan. Sanksi bagi orang yang membocorkan informasi gimana bang? Itu kan
Data-data rahasia semua itu. Ketahuan dari nasabahnya melapor ke perusahaan. Enggak, misalnya seperti abang ini memocorkan apa yang terjadi di sana, itu sanksinya seperti apa, Bang? Sanksinya nggak ada. Artinya berdasarkan pengalaman yang pernah abang tahu, nggak ada. Nggak ada. Nggak, kan tadi gini, bahwa kalau saya mau ikut main, itu kan nyetor ke rekening perusahaan. Iya, Ya kan? benar. Kok bisa masuk ke rekeningnya telemarketing? Itu yang saya bingung. Apakah kita store itu ke telemarketing dulu? Karena kita tahu, jadi pas kita tanya ke nasabah, mau DP berapa? Kita tahu DP 30 juta. Pasti dia akan bilang, saya pengen DP 30 juta nih, pengen gini-gini main. Udah kita alin aja ke rekening kita sendiri. Iya. Gitu. Oh, kita komunikasi sama sama nasabah kita itu, sama orang yang kita main deposit. Oke, 30 juta masuk ke rekening kita. Baru kita storekan ke Itu nggak kita setorkan, oh, masuk ke rekening kita sendiri. Gambling ya? Gambling, tapi itu ketahuan oleh sistem yang di Batam. Karena apa? Setelah kita kerja sana, handphone kita harus di barcode ke komputer. Jadi semua situs itu ketahuan semua. Mau kita kerja, kita ngomong seperti apa, kita. lewat WA masalahnya. Iya, Tidak ngomong. tidak ngomong. Jadi semua komunikasi yang di handphone itu terrecord di sana ya? Kalau di sana Tahuan di sono. nggak bisa kerja sembarangan. Kita mesti kerja benar, nggak bisa main-main ngomongin perusahaan. Ketahuan ketika kita memberikan nomor rekening kita ke orang itu. Iya. Sudah itu ada juga pengaduan dari nasabah tadi, Pak, saya kemarin deposit 30 juta kok sampai sekarang itunya belum masuk. Depositnya belum masuk, ininya belum masuk, ini saya pengen main nih. Akhirnya diganti oleh perusahaan ke orang itu. Diganti. Oke. Dulu cara bergabung dengan telemarketing itu tahu dari mana itu? Dari teman ke teman. Itu biasanya dari teman ke teman. Oh, dulu teman yang ngajak. Teman yang ngajakin. Itu Apa? terus kemudian dites nggak Iya. sama Kita dites cuma via by telepon. tesnya bagaimana? Ditanya asli dari mana, tinggal di mana, pengen kerja sini, mau ngapain, niatnya apa gitu. Terus terakhir kita disuruh ngetik sepetan tangan. Apa yang membuat mereka yakin menerima abang? Tidak mengucapkan. Atau abang yakin dengan ajakan mereka? Karena kita diajakin sama teman, jadi dari Cece yang di Batam tuh Cece salah satu adminnya yang ngajakin, oh Ce ini kenalan saya nih, ini teman saya dari ini nih, jadi Ada garansi lah, personal garansi. Iya. iya saya garansi. Jadi yang tanggung jawab ya mengajak. Kita mau ngajak Tapi yang memprofiling langsung dari Batam. dari Batam. Nggak ada pembukaan misalnya rekrutmen itu nggak ada mereka dari mulut. Nggak ada, dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut itu rata-rata. Artinya abang ini kan dari seluruh Indonesia. Seperti itu bang. Misalnya mau datang ke Jakarta dan sebagainya, ongkos dan sebagainya gimana bang? Ditanggung perusahaan. Rata sarjana itu. Enggak, ada sebagian sedana, ada yang enggak. Tapi pinter ngetik. Kita ngetik, iya, syaratnya kecepatan KPM, ngetik KPM. Oh itu tesnya ya? Tes yang terakhir. Nanti kalau kita ada lebih dari 45, misalnya 46, 47, 48 sekian, baru kita dikonfirmasi lagi selanjutnya. Panggil untuk berangkat, kapan keberangkatan. Oh, komunikasinya online juga pendaftar apa? By telepon, dia nanya kira-kira kapan kita sanggup berangkat, hari apa, jam berapa, ongkos dari rumah ke bandara berapa. Oh gitu, dia orang luar provinsi pun Ditanggung semua perusahaan. Bukan cuma untuk masuk aja, apalagi sekarang di kasus viral. Itu semua orang tuh dipulangin seluruh Indonesia. Nah yang 15 itu pun dipulangin semua bang? Dipulangin semua. Nah itu biayanya gimana? Perusahaan yang tanggung. Di Batam juga kayak gitu. Jadi yang di 15 gedung itu bang dah, yang masing-masing 60 tadi itu semua dipulangin. ya dengan ongkos pulang 5 juta kecil lah penghasilannya. Penghasilan gede. Enggak, artinya moral hazardnya bagus juga sebenarnya bang. Instansi negeri kalah ya, selesai di perjudian. Oh, dipesankan tiketnya. Dipulangin. Artinya kan sebenarnya gitu, pesannya itu kan gitu. Nanti kalau gua panggil lagi, datang lagi gitu kan. Itu kan sebenarnya gitu. Membuat orang nyaman untuk datang kembali gitu bang. Iya, Hebat gitu. Fasilitas lain nggak ada, asuransi kesehatan atau nggak ada? Nggak ada asuransi, nggak ada. Cuman itu aja. Setahu abang, selain abang, ada nggak teman-teman lain yang sudah berkoar-koar mengenai judi online yang tempat di mana mereka bekerja? Ya mungkin sebagian ada, sebagian enggak. Ada dapat berita nggak waktu digerebek? Ada nggak teman yang tertangkap? Enggak ada, teman kita enggak ada.
maksudnya nggak ada itu memang udah nggak ada lagi di situ. Udah nggak ada lagi di situ. Pas penggerebekan itu, Iya. udah pada mundur semua. Udah pada mundur semua. Berarti orang baru dong yang sekarang yang ketangkap misalnya. Ada orang baru, ada juga orang-orang yang lama gitu ketangkap. Yang ditangkap itu Bang tahu siapa dong kan? Itu supervisornya atau siapa Bang? Atau jabatan apa di situ yang Nggak ditangkap? kenal. SPV-nya nggak kenal, karena ternyata SPV-nya udah tahu semua kapan ada razia, kapan ada penggerbekan. Yang ditangkap itu yang setahu Abang itu kemarin itu siapa yang ditangkap itu Bang? Ada yang kenal nggak? Itu biasanya semacam office boy. Oh, kayak dan katanya udah pada pulang semua. Itu kan kita udah diberitahuin sebelum razia. Jadi Jadi pada waktu razia kemarin, itu udah nggak kosong ada orang. sebenarnya. Aduh, enak aja nangkep. Kalau nggak nangkep aja, enak aja. Ayo, buka kapuri yang berbahaya. Jadi yang kemarin tinggal itu adalah office boy. Bos, bagian office bosnya atau enggak memang ada sengaja suruh tinggalin gitu. Orang nggak ada kerja sana, cuma disuruh kerja sana, gitu-gitulah permainan lah. Ini bukan penggerbekan namanya ini. Oh gitu ya. Oh jadi gitu. Jadi sebelum hari penggerbekan itu berapa hari sebelumnya itu sudah diberitahukan? Ya, kalau untuk kita di P1 seperti itu biasanya. Enggak, maksudnya penggerbekan yang kemarin yang dilakukan quote and quote penggerbekan yang dilakukan Polda itu informasi yang diperoleh oleh supervisor dan sebagainya itu berapa hari sebelumnya? 2 hari sebelumnya. Kita udah pemberitahuan. Karena itu SPP-nya udah setiap hari selalu komunikasi sama perusahaan sama gedung-gedung lain. Iya. Jadi kan mereka kayak ada grup di WhatsApp, grup apa yang Ada berapa supervisor? itu supervisornya kalau di tempat kita ada 4. 4 satu gedung. 4 satu gedung. Oh berarti kalau 15 berarti ada 60 dong. Kurang lebih. Karena ada 6 orang. Jadi dia itu SPP cuman kalau mungkin 6 orang lah, paling banyak 6 orang atau 7 orang gitu. Cuma mereka ganti-ganti rolling keliling. Pick B, pick C, pick D gitu. Artinya supervisor inilah sebenarnya yang menjalin komunikasi dengan aparat-aparat penegak hukum. Iya, gitu. Jadi apapun yang SPP ngomong, katakan yang dari Batam siap-siap aja. Artinya mata dan telinganya Batam itu ada di para SPV itu. SPP. Dan menurut Abang satu pun di antara mereka nggak ada yang ditangkap kemarin. Nggak ada, teman-teman kita lolos semua. SPP-nya tinggal situ juga. SPP enggak. Enggak tinggal di gedung. Enggak. Miskin kali SPP tinggal di gedung. Orang perbulan dapat gede. Siap. Baik, masih ada? Oke Bang Dah, sementara itu dulu masih banyak yang mau kita gali sebenarnya Bang Dah, tapi sementara ini dulu. Baik, teman-teman sekalian, ini tadi pembicaraan kita dengan salah satu telemarketing di perusahaan judi online Ini yang berkedudukan di PIK 1 ya. PIK 1 ya. PIK 1. Dan mudah-mudahan tadi sudah mendengarkan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua tentang bagaimana penderitaan ya Seorang suka telemarketing duka, judi online. telemarketing yang setiap hari makan mie telur ya, mie Indomie dan telur. Telur, nasi putih. Selama bekerja sama nasi putih dan digaji 4 juta tidak boleh keluar hanya 1 hari dalam 1 minggu. 1 minggu. Nah, sekali lagi bahwa judi adalah budaya tertua di dunia dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari pembicaraan kita sore hari ini dan kemudian pemerintah mengambil langkah-langkah untuk memberantas judi online ini. Harusnya pemerintah tinggal mau mengambil manfaat ataukah swasta yang mengambil manfaat terhadap judi online ini. Terima kasih. Lebih dan kurang kita mohon maaf. Bila topik udaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Jo. Thank you Bang.